Berita tentang pembunuhan Kim Jong-nam yang juga kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Malaysia oleh dua orang wanita cukup mengejutkan publik Nusantara. Pasalnya, salah seorang wanita yang menjadi pelaku pembunuhan, yakni Siti Aisyah, diketahui berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan paspor yang dimilikinya ketika ditangkap di Malaysia, diketahui ia adalah WNI kelahiran Serang, Banten pada 11 Februari 1992. Namun, berdasarkan penyelidikan Ditduk Capil Kemendagri, ternyata Siti Aisyah juga memiliki identitas ganda. Ia memegang 2 buah KTP. KTP pertama, nama Siti Aisyah tercatat sebagai warga Jakarta yang pernah tinggal di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Namun, selain data tersebut, Kemendagri juga menemukan adanya kartu identitas atas nama Siti Aisyah dengan penulisan spelling berbeda yang lahir di Serang, Banten 1 November 1989 dan tercatat pernah tinggal di Pabuaran, Serang, Banten. Setelah dilakukan pengecekan atas foto dan sidik jari dari 2 KTP tersebut, ternyata diketahui keduanya adalah orang yang identik sama. Atas fakta ini diduga Siti Aisyah telah merubah identitas aslinya selama tinggal di Jakarta dan ia kemudian menggunakan identitas tersebut untuk mengurus paspor guna bepergian ke Malaysia. Sementara, berdasarkan keterangan dari kepolisian Malaysia diketahui bahwa Aisyah datang ke Malaysia sebagai pelancong dan telah tinggal di sana selama beberapa bulan. Ia juga disebut-sebut bekerja sebagai terapis di sebuah tempat spa. Sementara, Wakil Duta Besar RI Andriano Erwin menegaskan bahwa nama Siti Aisyah tidak ditemukan di dalam data TKI yang bekerja di Malaysia, sebagaimana sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pihak BNP 2 TKI di Jakarta. Andriano menyatakan kedatangan Aisyah ke Malaysia diketahui hanya berupa kunjungan dengan tujuan tertentu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga Siti Aisyah telah diperalat oleh sejumlah agen asing karena berdasarkan pemeriksaan sementara, Aisyah mengaku tidak menyadari bahwa insiden itu merupakan sebuah upaya pembunuhan. Ia menyatakan telah diberi sejumlah uang dalam bentuk dolar untuk melakukan tugasnya. Sebuah media Malaysia menyebutkan bahwa Aisyah dan seorang pelaku lainnya asal Vietnam, yakni Don Thi Hong, telah dikelabui oleh sebuah jaringan intelijen asing. Keduanya mengira bahwa tindakan mereka terhadap Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur hanya sebuah tindakan lelucon dari acara reality show saja. Pihak kepolisian Malaysia kini menduga bahwa aksi pembunuhan tersebut melibatkan 11 orang pelaku, di mana 4 diantaranya telah tertangkap, sementara 7 lainnya masih buron. Keempat pelaku yang tertangkap diketahui memiliki kewarganegaraan yang berbeda, yakni Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Korea Utara. Hingga kini, status Aisyah dalam pembunuhan Kim Jong-nam masih kabur. Apakah ia hanya korban atau memang ia bekerja sebagai agen intelijen asing? Aisyah, korban atau agen? Inilah tema dialog kita pada pagi hari ini, dan untuk memperbincangkan kini telah hadir di studio pengamat intelijen Koni Rahakundin. Selamat pagi Ibu Koni. Langsung saja, agen atau korban? Nah loh, ini kalau disuruh itu berarti nggak usah proses pengadilan dong, langsung jumping to conclusion. Langsung jumping into conclusion. Kalau saya malah mau menariknya begini aja lah, untuk melihat dia agen atau korban, kita kan harus lihat dalam perkembangan ilmu intelijen saat ini, itu kan ada bagian selain signal intelligence, selain imaginary intelligence, ada juga apa yang disebut dan tidak bisa ditinggalkan yang paling klasik, yaitu human intelligence. Nah, kalau bicara soal human intelligence, dan itu menurut saya secanggih apapun teknologi yang kita atau dunia miliki hari ini, tetap pada ujungnya human intelligence itu menjadi titik krusial. Permasalahannya adalah mengenai human intelligence ini tuh ada lapisannya. Jadi mereka biasanya dibentuk berdasarkan web atau jaringan yang besar, sehingga antara pemberi tugas kemudian yang melakukan tugas itu biasanya seringkali memang terputus gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan tentang Siti Aisyah sendiri. Kalau dilihat apakah dia ini agen count out, yang maksudnya dia melakukan tapi dia nggak tahu gitu, dan akhirnya dia juga nggak yakin siapa yang menyuruh. Nah itu menurut saya harus kita pelajari, selain juga motifnya apa.
Karena menurut saya kalau dibilang alasannya itu adalah reality show, Ya, ya kan? Just for Life. Iya betul. Kita bisa lihat dari rekaman video. Ya. Karena reality show itu sebenarnya kan pasti diambil random orangnya, dan kalaupun korbannya sudah Mr. X-nya ada, tapi kan kelihatan mereka akan dihampiri orang, mau nggak ke situ ngapain gitu. Nah, saya rasa kalau itu bisa diikuti dari rekaman video, yang sayang sekali kalau di sini kan kita tidak melihat sebelum dia mendatangi Pak Jong Nam. Jong Nam, itu apakah mundur sedikit dia ketemu siapa gitu. Oke. Dari yang video saya lihat sih sepertinya memang dia sedang berbicara dengan ada orang ya, tapi karena sangat blur nggak kelihatan. Nah kalau saya lebih melihatnya mungkin ada kemungkinan dia bukan saja dia bukan justru seperti pandangan beberapa orang seolah-olah naif. Naif dalam pengertian dia tidak tahu betul, tetapi bahwa dia kemudian melakukannya, nah itu kita yang mesti lihat. Karena dari video kan kelihatan kalau itu reality show tidak mungkin tidak ada bertemu dulu orang lain yang untuk memberikan cairannya misalnya, atau memberikan semprotan itu. Bahkan menurut pihak dari Malaysia dia tahu sebenarnya bahwa itu racun. Tapi kan sekali lagi kita belum dengar langsung pengakuan dari Siti Aisyah dalam hal ini. Dan jika memang Siti Aisyah ini tahu bahwa cairan yang entah yang dia pegang untuk dibekap atau yang disemprotkan bersama warga Vietnam ini adalah racun, apa yang akan terjadi? Wah, yang akan terjadi pasti ini jadi besar ya, karena pertama yang dibunuh juga walaupun dia sedang dalam masa pengungsian lah disebut, tapi ini kan tokoh lah, dianggap tokoh dunia, VIP juga. Jadi ini akan mundur jauh ke belakang, kenapa dibunuh, siapa yang membunuh. Nah kenapa ini bisa kita kaitkan misalnya power struggle sendiri di dalam pemerintahan Korea yang kita tahu lah berdarah. Dan pemerintahan Korea Utara itu juga banyak loh menggunakan intelijen perempuan. Kalau kita mau melihat sejarah intelijen perempuan di pemerintahan Korea Utara itu banyak sekali digunakan. Nah, tapi sekali lagi kalau kaitannya kepada Siti Aisyah, saya tuh juga malah ingin mengikuti perkembangannya karena kapan dia direkrut, ya bertemunya siapa. Misalnya saja, dia di Malaysia itu kan punya boyfriend, ya kan? Apakah kemudian boyfriend ini betul-betul menjadi bagian juga dari sebuah gerakan ini, atau sama juga another agent cut out gitu, sehingga menjadi mencari unsur utamanya itu apa. Si boyfriend itu sendiri juga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama warga Vietnam yang kita lihat sama-sama tadi di CCTV langsung mendatangi Jong Nam. Kalau ya kita tahu bahwa kerja intelijen, kerja agen itu adalah cover identity. Jadi bagaimana kita bisa ya kemudian tidak diakuin juga kalaupun misalnya dia intelijen yang ketahuan begitu kan? Apa yang akan terjadi? Ya, kalau sekarang jadi agen tapi terus dia bilang bahwa dia agen, ya bukan agen lah. Ya justru kan menariknya kadang-kadang orang Indonesia begitu, dia agen dia menganggap ngaku agen. Gitu. Ya justru semakin dia cover up the story, sebenarnya itu semakin tertutupnya latar belakangnya itu semakin sukses lah operasi intelijen dimaksud. Nah, yang sekali lagi saya mau lihat adalah sebenarnya ini kan menarik karena kalau dari misalnya Pak JK, Pak Yusuf Kalla sebagai Wapres menganggap dari naifnya beliau Siti itu kemudian Siti Aisyah tidak bersalah, ya itu tadi apakah dalam jaringan human intelligence memang yang kadang-kadang sering kali digunakan adalah sifat naif. Kadang-kadang kan orang naif itu dia sangat nggak ada beban gitu loh. Jadi dia melakukan apapun juga dia ikut aja gitu, bagian daripada very impulsive gitu decision. Nah, apakah itu menjadi impulsive decision dari Siti Aisyah atau tidak? Sekali lagi saya sih lebih berharap rekaman video yang beredar dari kamera di bandara itu lebih ditekankan kepada dia ketemu orang dulu nggak nih? Karena kalau kita percaya dulu di reality itu memang aspek mau reality show itu satu. Kedua, ya tadi apakah dengan pernyataan tadi pagi dari polisi Malaysia jika tidak salah bahwa itu sudah racun, nah racunnya jenis apa? Didapat dari mana? Tetapi yang akan melihat saya melihatnya juga akan jadi panjang. Kenapa yang digunakan orang Indonesia gitu? Itu kan menjadi menarik gitu. Karena kalau saya kaitkan misalnya ke dalam pandangan saya tentang perubahan dan konstelasi kawasan sejak Trump menjadi presiden, itu kan sangat jelas bahwa Trump itu akan menarik diri dari kawasan, itu akan foreign policy-nya, tetapi dia akan meminta negara-negara aliansinya bekerja untuk kepentingan Amerika Serikat. Nah, kalau kita melihat ke sana, juga kita akan melihat siapa dong musuh atau ancaman Trump ke depan. Karena Trump ini menarik, dia tidak melihat Amerika sebagai ancaman. Tidak melihat China sebagai ancaman, tetapi Korea Utara. Nah, dengan perubahan konstelasi itu, jadi kita juga bisa lihat, kan kita bisa tarik di garis aliansinya siapa, ya kan? Terus kenapa? Dan kenapa sekarang tiba-tiba langsung mengangkat isu negara yang terpendam lah, jarang kita bahas selama ini kan, yaitu Korea Utara. Mengingat si Siti Aisyah sendiri pernah
tinggal juga selama 3 bulan di China. Mungkin itu salah satu yang menjadi Siti Aisyah ditunjuk sebagai pelaku atau korban dalam hal ini. Saya belum tahu dia itu juga apakah di China itu dan berapa lama. Karena gini loh, intelijen itu juga nggak sesuatu yang gampang diurai ya. Karena kan tadi kan gampang sekali, apalagi dengan menggunakan agen-agen yang kalau lihat dari wajahnya kan, dia sangat polos gitu. Vulnerable gitu Vulnerable, ya. jadi, nah jadi agak susah itu. Beda misalnya dengan kalau kita belajar kasus intelijen lama seperti Matahari kan, dia kan benar-benar a player kan. Kalau Siti Aisyah kan kelihatannya she is not. Tapi sekali lagi juga seorang agen yang baik kadang-kadang malah ya itu, dia malah bisa bermain sebagai victim malahan. Artinya jika memang Siti Aisyah ini adalah seorang agen Indonesia yang untuk bekerja untuk Korea Utara begitu, itu sangat dimungkinkan. Banyak sekali lagi kalau gerakan intelijen itu sangat memungkinkan. Apalagi nih kalau kita catat ya, namanya human intelligence dalam dunia dan teknologi abad sekarang, abad cyber yang sudah demikian hebat, di mana menekankan kepada signal lebih mudah, kemudian data atau jejak daripada elektronik itu lebih mudah, dan masih menggunakan human sebagai lethal weapon, itu sebenarnya jarang sampai ke tahapan assassin gitu, pembunuhan. Jadi kalau sampai sudah ke tahap assassin, saya menganggap ini sebuah jaringan dan sebuah gerakan atau kerja intelijen yang sangat besar. Kalau dilihat motivasinya sendiri kan dari ideologi misalnya atau kebutuhan materialistiknya begitu ya. Kemudian ada faktor ekonomi, teknologi, itu semuanya memenuhi bahwa ya seseorang bisa menjadi agen karena faktor-faktor itu bisa tadi. Bisa ya terjebak untuk menjadi agen ya. Apakah masalah dia sadar atau tidak kan itu masalah lain. Ya. Tetapi masalah bahwa dia kemudian akhirnya menjadi tangan dari gerakan itu juga. Baik. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya Bu Silakan. Koni. Kami kembali sesaat lagi.